الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والإحسان والعافية ورزقنا العافية والمعرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ampunan bagi kita, memberikan nikmat rezeki, iman, Islam, ihsan, memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus dibimbing sampai akhir hayat sehingga kita nanti bisa kembali dalam keadaan taat dan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat serta guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat. Kita ambil tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah Al-Imran ayat 103. Kita mulai dari Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahu alazim. Maknanya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu dulu kamu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati kamu, Allah dijinakkan hati kita, hati manusia, hati orang beriman, sehingga kamu merasakan, menjadilah kamu merasakan nikmat Allah yang mempersaudarakan kamu, sehingga kita merasa nikmatnya hidup bersaudara. Saat itu kamu telah berada di jurang tepi neraka karena berpecah belah masa jahiliyah, lalu Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi secara sederhana sebelum kita tafsirkan ayat ini, kita pahami Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpegang teguh kepada agama Islam. Jangan bercerai-berai, jangan kita saling gontok-gontokan, jangan saling bermusuhan. Jadi kalau Yusuf Qaradawi, dia menulis buku yang kalau di Indonesia kan bukunya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dicari bukunya, antara perbedaan yang dibolehkan dengan perpecahan yang dilarang. Nah, itu bahasanya sangat hikmah. Perbedaan dalam Islam dibolehkan, sedangkan perpecahan itu dilarang, diharamkan. Ayat ini melarang kita bercerai-berai, berpecah belah. Kalau berbeda, gak bisa. Berbeda itu sunnatullah. Maka Nabi dalam hadis sahih, Nabi itu dalam hadis sahih iktikaf munajat di Masjid Muawiyah. Ya.
Lama sekali beliau diam. Ya Allah, kalau Nabi sudah munajat lama diam gitu, itu biasanya doanya nembus aras. Lama beliau diam. Lalu dalam doanya diamnya itu, dalam munajat beliau itu, beliau berdoa, ya Allah, jangan jadikan umatku mati dalam kelaparan. Ya Allah, jangan jadikan umatku berselisih paham, berbeda pendapat. Jadi ternyata Bapak Ibu, dari doa Nabi itu, kata ulama, salah satu doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah, tidak diijabah adalah ini: jangan jadikan umatku berbeda pendapat. Jadi ada indikasi ketika beliau munajat, beliau paham Allah memberi petunjuk bahwa akan terjadi nanti perselisihan, perbedaan antara Imam Ali Muawiyah, dan perpecahan itu diawali dari perbedaan pendapat. Sehingga beliau dengan seriusnya begitu bermohon, tapi tidak dikabulkan Allah. Jangan jadikan umatku beda pendapat. Tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa? Ternyata beda pendapat ini, kata ulama, sunnatullah, gak bisa dihilangkan. Jadi kalau ada orang memaksakan diri untuk menghilangkan beda pendapat, sebenarnya dia gak paham agama. Ya. Kalau perbedaan pendapat gak bisa dihilangkan, pasti ada perbedaan. Tetapi menyelesaikan perbedaan pendapat, itu yang harus dipahami. Bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat? Ini harus paham kita ilmunya. Ya. Maka di dalam ayat ini yang dilarang itu adalah bercerai-berai, berpecah belah. Kaisum Qardawi, antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang dilarang. Beda boleh, berpecah belah tidak boleh. Maka ada imam 4 mazhab, itu kan beda. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu perbedaannya. Ada yang meneliti sampai 6.000 lebih perbedaan antara Hanafi dengan Syafi'i. Tapi apakah 4 mazhab ini pecah belah perang? Enggak. Ya. Ini harus dipahami dalam beragama, karena perbedaan tidak bisa dihilangkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab kalau kita berpecah belah, bercerai-berai, itu sama dengan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Dulu kita itu musuh-musuhan. Umat Islam dahulu zaman jahiliyah gontok-gontokan. Yang kaya menginjak yang lemah. Yang lemah juga enggak peduli sama yang kaya. Ya. Siapa kuat dia menang, hukum-hukum riba. Anak perempuan mati dibunuh tanpa alasan. Ya hukum jahiliyah. Jahiliyah itu hukumnya jahiliyah, pemahamannya jahiliyah. Ya, tidak ada akhlak. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman jahiliyah ini membuat umat Islam sebelum masa zaman jahiliyah hancur berantakan, pecah belah. Tapi Allah turunkan Quran, hadirkan Nabi. Dengan turunnya Quran, hadirnya Nabi, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah alaf qulubikum, Allah jinahkan hati kamu dengan Al-Quran, dengan Nabi, kehadiran Nabi, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga terasa nikmat hidup bersaudara. Jadi dengan toleransi dalam perbedaan pendapat tadi, perbedaan buruk, kita dilarang pecah belah. Toleransi perbedaan pendapat buruk, bersaudaranya umat Islam, dan bertoleransi dalam perukuru agama, ini membuat kita nikmat beragama. Ya, tapi kalau kita berpecah belah, nggak ada kenikmatan dalam agama. Maka kalau kita masuk ke komunitas umat Islam yang merasa benar sendiri, dia sendiri yang masuk surga, yang lain masuk neraka, apa enaknya hidup beragama begitu? Apa seperti itu ajaran Nabi dan sahabat?
Ada nggak di dalam golongan sahabat yang berperakuan seperti itu? Yang lain dianggap sesat semua, cuman dia aja yang benar. Nggak ada dicontohkan Nabi sahabat seperti itu. Ya. Tidak begitu pola hidup Nabi dan sahabat. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpecah belah, ketika kita saling baku hantam, itu berarti kita berada ala syafa hufratin minan nar, berada di pinggir jurang neraka. Tinggal geser sedikit masuk neraka. Udah dekat sekali dengan neraka. Kenapa? Karena kita berpecah belah, saling baku hantam. Ya. Maka bahasa Nabi dalam hadis sahih, mangkaparol muslimin mukminin, barang siapa mengkafirkan orang beriman padahal dia tidak kafir, kekafiran itu kembali kepada orang yang menuduh kafir. Ngeri kan? Kita kafirkan orang beriman, ya, tahu-tahu dia tidak kafir, kekafiran itu kembali ke kita. Nah, kiasnya bagaimana? Kita sesatkan orang lain, sementara dia tidak sesat itu kembali ke diri kita. Apalagi kita menyesatkan orang nggak pakai ilmu, kan? Nggak kokoh ilmunya, sesatnya kembali ke kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah ayat Allah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata waqtasimu di sini artinya mencegah, yaitu memutus orang yang menjaganya dari hal yang dapat menyakitinya. Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kamu, cegah diri kamu dari kerusakan. Hablum minallah. Hablum ini banyak artinya, maknanya mustarak. Bisa diartikan penyebab yang dapat mengantarkan pada keinginan dan kebutuhan. Secara bahasa hablum bisa juga artinya tali. Tali di situ disebut dengan istilah agama, din. Ada yang menyebut sahabat Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan hablullah adalah Quran. Coba lihat ini. Beda nggak sahabat ini? Ibnu Mas'ud mengatakan maksud kalimat hablum minallah Al-Quran. Imam Ali Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah dari Mujahid yang dimaksud, ya ini banyak ini, Muawiyah dari Al-Jiri dan seterusnya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, inna hadzal Quran huwa hablum minallah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali agama Allah, tali Allah. Ya. Taqi bin Mal'ak meriwayatkan Yahya bin Abdul Hamid menceritakan dan seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jemaah berkata, dan ini diriwayatkan darinya dan lainnya berbagai jalur. Semua maknanya saling berdekatan, bahwa Allah memerintahkan kita bersatu, melarang sikap cerai-berai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir lain, ini baru satu tafsir kita ambil. Kalau kita ambil nanti tafsir Wahbah Juheli, Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan yang lainnya, kita ketemu bahwa sahabat ini memahami hablum minallah ini pun beda. Ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan dinul Islam. Cuma di sini yang dikutip yang mengatakan Quran saja, sahabat yang dikutip. Artinya saya ingin mengatakan, dalam memahami hablum minallah sahabat saja beda. Itu artinya perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Paham? Gak bisa. Tapi maknanya berdekatan. Kalau Al-Qurtubi dia ambil makna yang sama dari pendapat sahabat yang berbeda. Hablum minallah Al-Quran. Di sini juga disebut Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran tali Allah. Tapi dalam riwayat lain sebagian sahabat mengatakan hablum minallah itu adalah dinul Islam, agama Islam. Apakah agama Islam sama dengan Quran? Berdekatan maknanya, walaupun beda. Begitu ya. Jangan kamu cerai-berai, maksudnya dalam agama kalian, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani bercerai-berai. Jangan kalian bercerai dengan mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan yang beraneka ragam. Tetapi jadikan diri kamu hidup bersaudara satu sama lainnya dalam agama Allah. Ini yang disebutkan. Nah, nanti di dalam tafsir ini juga dijelaskan, ya, bahwa sesungguhnya di sini banyak sekali nanti perbedaan.
Ada sebuah hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat itu rahmat. Memang sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Tetapi makna dari hadis ini kalau kita ambil secara bijaksana, maka dia benar. Perbedaan itu rahmat, benar. Kalau kita hikmah mengambilnya, memahaminya. Contohnya apa? Kita berangkat haji. Tiba-tiba kita tawaf, nyentuh dengan wanita Pakistan, wanita India. Lagi tawaf nyentuh, batal wudhu enggak? Qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan batal wudhunya. Lu lagi tawaf nyentuh wanita enggak sengaja batal wudhunya. Mau ke mana coba ngambil wudhu? Di tengah-tengah tawaf itu. Apalagi di depan Hajarul Aswad. Mau ke mana coba? Kalau enggak ada pendapat qaul jadid Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, susah kan? Enggak jadi rahmat perbedaan itu. Tapi dalam kondisi kita tawaf, kita bisa ngambil qaul jadid Imam Syafi'i. Apa itu? Menyentuh wanita tidak sengaja tak batal wudu. Tak batal wudu, tak batal tawaf. Karena tawaf itu wajib suci. Kalau batal wudu tak suci, batal tawaf. Maka ketika menyentuh tak sengaja, kita anggap enggak batal wudu karena kita pakai pendapat qaul jadid Imam Syafi'i. Karena ada riwayat Nabi menyentuh Aisyah pas sholat. Ada ulama mengatakan karena ada halangan, sarung tidak menyentuh langsung. Kalau Imam Hanafi lebih apa lagi kan? Kalau menyentuh wanita tidak syahwat, tidak batal wudu. Tak batal wudu tidak. Bisa dipilih pendapat Imam Hanafi atau pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, kan selesai. Jadi rahmat enggak? Jadi rahmat. Coba pakai pendapat qaul qadimnya, asal sentuh wanita batal, sentuh istri kita batal. Capek enggak hidup kita? Susah. Itulah maksudnya. Maka kalau kita bisa memahami dengan baik, dengan benar istilah ummati rahmah. Perbedaan itu jadi rahmat. Kita bisa milih. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, sekiranya sahabat tidak beda pendapat, aku enggak suka. Kenapa? Kalau mereka enggak beda pendapat, enggak ada keringanan jalanin agama. Ya kalau semua ulama sahabat mengatakan asal nyentuh wanita batal wudu. Aulamastumun nisa. Ketika kamu nyentuh wanita atau nyentuh wanita batal wudu. Semua ulama sepakat batal wudu. Ada enggak keringanan? Enggak ada keringanan. Yang ada kesulitan dalam agama. Ya. Sama dengan ketika puasa, kita berangkat musafir. Boleh enggak buka puasa musafir? Boleh enggak? Ya. Imam Syafi'i mengatakan boleh, mubah. Itu taghyir, pilihan. Ya. Dalam Al-Quran disebut orang yang ala safarin, orang yang dalam kondisi safar, au marodin atau marid, sakit, boleh buka puasa. Boleh kita buka puasa, boleh. Maka Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memahami kebolehan itu adalah rukhsah, keringanan. Boleh milih. Imam Hambali keras. Dia pakai hadis. Ya. La khaira siyami fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang puasa dalam kondisi safar. Maka dia katakan berbuka waktu kita melaksanakan safar perjalanan adalah wajib, bukan rukhsah. Wah. Jadi kalau kita dalam kondisi safar kesulitan wajib buka. Itu mazhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan tidak begitu. Karena Nabi SAW pernah dalam hadis sahih melihat orang buka dalam kondisi safar. Nabi lihat. Satu lagi ada orang dilihat Nabi dalam kondisi safar. Sesak napasnya kesakitan, dia ngos-ngosan, tersiksa rasanya, ditahankannya puasa. Lalu Nabi ucapkan, tidak ada kebaikan orang yang puasa dalam kondisi safar. Nah untuk orang yang dalam kondisi berat melaksanakannya, ada sakitnya, penyakitan, orang yang sakit mah kalau puasa akut, datang mah akutnya misalnya,
atau dalam kondisi dia sangat tua renta, susah dia. Kalau dia puasa, dia dalam melaksanakan perjalanan safar, tersiksa dia, kata Nabi, lebih utama buka. Kenapa? Nanti bisa dikodo diganti daripada jiwanya, nyawanya melayang. Nahanin puasa itu dia nggak kuat, kan itu bunuh diri. Nah, maka yang dimaksud kata Syafi'iyah, yang dimaksud di situ hadis itu kontennya kita lihat. Maka dalam kondisi kita lapang, ya kita kan safar, bapak ke Australia atau ke Madinah umroh, jaraknya sekitar 8 jam perjalanan, tapi di pesawat nggak capek, itu kan safar, jaraknya bisa ribuan kilometer kan. Apakah bapak wajib buka? Gak mesti. Duduk aja kalau di pesawat nggak capek. Maka disitulah nanti ulama memahami kalau kita safar yang membuat kita berbuka itu diperselisihkan ilatnya musyaqqahnya atau safarnya. Sebagian menyebut musyaqqahnya, kesulitannya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan orang yang berbuka dalam kondisi puasa itu ketika dia safar itu tergantung konteksnya. Bisa lebih afdal yang berbuka, bisa lebih afdal enggak berbuka. Kalau tidak ada musyaqqah ringan saja, lebih afdal puasa. Tapi kalau kesulitan, lebih afdal buka. Itu kan hikmah begitu dia memahaminya. Ya. Nah, itu perbedaan itu. Jadi rahmat dia kalau kita pahami ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat dikatakan tafarraqul yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terpecah 71 kelompok golongan atau 72. Kaum Nasrani pun seperti itu. Sedangkan umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Nah, ini banyak sekali hadisnya kan. Nah, disebutkan ini kalau yang ini ada menyebutkan tanpa sanad dalam Baihaqi tanpa sanad. Kalau yang ini diriwayatkan Tirmidzi tentang perpecahan. Nah, ulama mengatakan hadis ini hadis sahih. Kemudian dalam hadis sahih yang lain disebut la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li dan seterusnya. Akan menimpa kepada umatku seperti apa yang menimpa kaum Bani Israel. Mereka meniru kaum Bani Israel selangkah demi selangkah sampai-sampai seandainya di antara mereka menyetubuhinya secara terang-terangan, maka umatku pun ada yang melakukan seperti itu. Sesungguhnya kaum Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Nah, ternyata ya, disebutkan ini hadis ini, ternyata hadis ini disebut hasan gharib. Hasan gharib itu perawinya cuma satu orang. Nah, jadi tidak sampai sahih dan perawinya satu orang saja gitu. 1-2 orang. Jadi langka. Banyak yang enggak meriwayatkan hadis ini. Cuma satu orang saja. Dari jalur Abdullah bin Yazid al-Afriki, Abdullah bin Yazid dari Ibnu Umar. Dari sini aja jalurnya, enggak ada jalur lain. Maka disebut hasan gharib. Ya. Tidak terlalu kuat dalil ini, yang ini. Ma ana alaihi washabi. Abu Umar berkata Abdullah al-Afriki adalah orang sikoh. Kalau Abu Umar mengatakan dia sikoh, tapi yang lainnya menganggap dhaif, lemah. Makanya jadi hasan gharib, ya. Kemudian dalam hadis ini ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab terpecah belah jadi 72 golongan. Sesungguhnya agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di antara yang berada di neraka, sedang satu di surga, yaitu al-jamaah. Jadi kalau bahasa saya, hadis-hadis sahih yang begini kan gini model yang menyebut yang masuk surga itu al-jamaah. Orang yang berjemaah. Sebutannya al-jamaah. Sebutannya dalam aplikasi hari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada sebutan Salafi, tidak ada sebutan Wahabi, tidak ada sebutan
apalagi Khawarij. Tidak ada sebutan Syiah. Tidak ada sebutan Jihadi. Tidak ada sebutan Haraki. Yang ada Al-Jamaah. Nah, kalau kita mau beradu seksual, yang disebut yang masuk surga Al-Jamaah. Hati-hati kita menggunakan ini, memahaminya. Sesungguhnya akan muncul dari umatku kaum yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini keras sekali Nabi. Sebagaimana anjing menggigit pemiliknya. Jadi mereka berhukum pakai hawa nafsu, bukan pakai ilmu. Tidak ada yang tersisa dari urat syarat atau persendian, melainkan hawa nafsu akan merasukinya. Pada Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pergi meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas hanya kepada Allah, menyepi diri, beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka demi Allah dia akan meninggalkan dunia dalam keadaan ridho. Jadi ketika terjadi pecah belah begitu, banyak orang gunakan hawa nafsu, kita keluar dari perpecahan itu, tinggalkan mereka semua, menyendiri, kita taat kepada Allah, kita yang disebut jemaah. Ya. Anas berkata ini adalah agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas ya biar jangan terlalu banyak ini. Nah, lalu Imam Qurtubi menjelaskan ya bahwa yang termasuk kelompok-kelompok sesat itu terbagi menjadi kelompok kecil, ada yang menjadi kelompok besar. Kelompok itu siapa? Al-Haruriyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, Al-Rafidah, Al-Jabariyah. Itulah kelompok sesat dalam pandangan ulama masa lalu, ulama salaf. Yang anehnya kita sekarang, Pak, Jemaah Tabligh sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Persis sesat, mereka aja yang masuk surga. Padahal Jemaah Tabligh, Muhammadiyah, NU dan seterusnya, mereka tidak Al-Haruriyah, mereka tidak Qadariyah, mereka tidak Jahmiyah, mereka tidak Murji'ah, mereka tidak Rafidah, mereka tidak Jabariyah. Dibuat mereka versi baru. Itu Ahlussunnah wal Jamaah semua, cuman ada orang yang miring pemahamannya, disesatkan. Ya. Siapa itu Al-Haruriyah? Ini terbagi jadi 12 golongan kata beliau. Yang pertama Al-Azraqiyah. Oh, ini udah 12 Al-Haruriyah ini. Apa pendapat mereka yang sesat? Kami tidak mengenal seorang pun yang kami anggap sebagai orang mukmin. Semua dikafirkan mereka. Cuman mereka saja yang beriman. Mereka mengkafirkan ahlul kiblat, orang Islam yang sholat pun dikafirkan, kecuali orang yang ikut ucapan mereka. Ada nggak yang begini? Ada. Termasuk NII. Ini sifatnya begini, Pak. Jadi kalau ada orang mengkafirkan orang Islam, orang yang sholat, mereka sendiri yang Islam, nah inilah dia. Mencontoh Al-Azraqiyah. Ya. Kaum Abadiyah berkata, siapa saja yang menerima pendapat kami maka berarti dia beriman, sedangkan yang berpaling darinya maka dia orang munafik. Nah inilah sifat orang sesat tuh. Dia saja yang beriman, orang lain semua munafik kalau nggak ikut dia. Itulah cirinya. Mirip-mirip kan? Kaum Salabiyah yang sesat berkata, sesungguhnya Allah tidak menetapkan dan juga tidak mentakdirkan segala sesuatu, mengingkari takdir. Sesat. Al-Hajimiyah berkata, kami tidak mengenal apa itu iman dan akhlak, semuanya kami anggap salah. Tak ada ajaran iman akhlak, semua orang salah sama mereka. Nah, ini sesat. Kaum Al-Kalfiyah menganggap bahwa orang yang tidak melakukan jihad, baik laki-laki ataupun perempuan, berarti dia telah kafir. Kalau nggak ikut jihad sama mereka perang. Kalau nggak ikut perang sama mereka, memerangi orang-orang kafir, yang tidak memerangi dianggap kafir. Nah, ini model ISIS, ya kan? Kalau nggak ikut perang sama mereka, kita dikafirkan. Salafi jihadi, salafi nguruki, nah, itu mendekat itu. Ya, mengkafir-kafirkan. Kalau nggak ikut jihad sama mereka, kita dianggap kafir sama mereka. Itu bahaya. Nah, ini aliran sesat masa lalu ya.
Kemudian Al-Qujiyah berkata, seorang tidak boleh menyentuh orang lain karena dia tidak mengetahui apakah orang itu suci atau najis. Iya, nggak boleh kita menyentuh orang lain, saudara kita nggak boleh. Dan tidak boleh pula orang lain menyuapi makanan hingga orang itu bertobat dan mandi. Tak boleh kita suapi orang lain makan anak istri kita sampai kita tobat dan mandi. Susah. Harus tobat dulu, mandi dulu baru suapin. Ini kayak Islam jamaah. Kalau kita masuk masjid mereka, kita jaga kafir, apa kita sama mereka kan? Disama itu sajalah gitu. Nah, itulah contoh aliran sesat. Bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ada orang kan lari pikirannya, Pak. Al-Kanjiyah, ini aliran sesat juga. Seorang hendaknya tidak memberikan hartanya kepada orang lain karena bisa jadi orang itu sebenarnya tidak berhak. Akan tetapi hendaknya disimpan ke dalam tanah hingga dapat ditemukan orang yang benar dan berhak. Aneh kan pendapatnya, ini aneh aja. Asy-Syafi'iyah berkata tidak masalah jika menyentuh wanita karena mereka wangi. Nah, aliran sesat, boleh menyentuh wanita. Kaum Ahnasiyah berkata orang yang meninggal tidak akan diikuti oleh kebaikan dan keburukan setelah kematiannya. Jadi amalnya enggak berfungsi. Sesat. Kaum Hukmiyah berkata siapa saja yang meminta keputusan kepada makhluk maka dia kafir. Iya, yang memutuskan kan hakim. Hakim itu makhluk. Kok jadi kafir? Hakim kan wakil Tuhan kan, seolah-olah wakil Allah karena dia memahami qadi ayat-ayat Allah. Kaum Mu'tazilah, nah ini dianggap sesat. Mu'tazilah, kelompok Ali dan Muawiyah bagi kami sama. Jadi kami memilih untuk berlepas dari kedua orang tersebut. Jadi Muawiyah dan Ali ini dianggap mereka kelompok sesat. Sama dengan kelompok Khawarij, ini kelompok kafir. Muawiyah kafir, Ali kafir. Kaum Al-Maimuniyah berkata tidak ada kepemimpinan melainkan dengan keridhaan orang-orang yang kita cintai. Kaum Qadariyah terbagi 12 kelompok. Nah, ini kaum sesat juga. Ini dibagi sampai 72. Jadi yang sesat ini Haruriyah, Qadariyah. Kaum Qadariyah ini 12 kelompok menganggap bahwa syarat keadilan dari Allah adalah memiliki, menguasai segala permasalahan mereka dan menghalangi mereka dari kemaksiatan. Kaum Sanawiyah adalah kaum yang mengatakan bahwa kebaikan itu dari Allah dan keburukan berasal dari setan. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah ini kelompok sesat ya. Dan mereka mengingkari sifat-sifat rububiyah Allah. Kaum Qasyariyah, kaum yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah perbuatan-perbuatan ini berasal dari Allah atau berasal dari hamba. Dan kami tidak mengetahui apakah seorang manusia akan mendapat pahala atau sebaliknya akan memperoleh. Nah ini kan penuh dengan keraguan. Ini kelompok-kelompok sesat, aliran akidah masa lalu. Kelompok Syaitaniyah berkata sesungguhnya Allah tidak menciptakan setan. Setan enggak diciptakan Allah. Kelompok Syarikiyah berkata segala keburukan semuanya telah ditakdirkan kecuali kekufuran. Semuanya buruk ditakdirkan Allah kecuali orang kufur, orang kafir. Kaum Wahniyah mengatakan bahwa perbuatan dan ucapan makhluk tidak berbentuk zat. Demikian pula dengan kebaikan dan keburukan tidak memiliki zat. Kaum Jabariyah berkata seluruh kitab suci yang diturunkan Allah maka mengamalkannya adalah suatu perbuatan yang benar, baik yang nasikh maupun mansukh. Nah ini kan parah ini Pak. Pokoknya salah jalan Nabi Musa semua kitab suci benar. Kalau zaman Nabi Musa tobat bunuh diri faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda ba'alikum. Jadi kalau ada orang dia tobat, dia putus asa bunuh diri, boleh. Ini kan rusak. Itu sudah dinasakh. Sama mereka enggak ada nasal mansukh. Ini kelompok-kelompok sesat. Yang begini-gini lah modelnya, Pak, ya. Kaum Jahmiyah terbagi jadi 12. Kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa setiap yang terbesit dalam bayangan dugaan seorang manusia maka ia adalah makhluk. Dan orang yang menganggap bahwa Allah dapat dilihat maka dia kafir. Nah, padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan nanti kalau Allah bisa dilihat di hari kiamat berdasarkan hadis sahih. Kaum Marisiyah mengatakan bahwa kebanyakan sifat Allah adalah makhluk. Kaum Mu'tazilah menegaskan bahwa Allah berada di segala tempat. Nah, jadi Allah itu ada di segala tempat, di WC di mana gitu ya. Seolah-olah Allah itu partikel-partikel.
Kalau disebut Allah itu muhitun bi kulli syai', meliputi segalanya, dijelaskan begitu tidak masalah. Itu masih akidah wal jamaah. Tapi kalau dia menjadi partikel berada di dalam segala tempat, itu menjadi tidak diterima, ya. Mungkin di situ kesesatannya dipandang ulama. Kaum Waridiyah mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang mengenal Tuhannya. Kalau udah kenal Tuhan, udah nggak apa-apa, boleh nggak sholat. Nah, ini juga sesat. Ini kaum Waridiyah udah ada zaman masa lalu. Dan siapa saja yang masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan dapat keluar darinya selama-lamanya. Enggak, orang beriman kan enggak selamanya. Nanti mereka masuk surga berdasarkan hadis sahih setelah lama di neraka. Kaum Zanadiqah, kaum jindik ini jamaknya Janadiqah. Tidak seorang pun yang dapat menetapkan bahwa dirinya ada yang memiliki, karena penetapan itu tidak dapat dilakukan kecuali setelah diketahui oleh panca indera. Sesuatu yang tidak diketahui maka tidak dapat ditetapkan. Ini kan aneh juga pendapatnya juga. Tidak ada seorang mengatakan dirinya ada yang memiliki. Berarti kita ini bukan milik Allah. Kaum Harqiyah adalah kaum yang beranggapan bahwa orang yang kafir akan dibakar dalam api neraka satu kali saja. Kemudian dia akan terus dalam keadaan terbakar selamanya. Kaum Makhlukiyah adalah kaum menganggap Quran adalah makhluk. Nah, ini sampai sekarang masih ada kan, termasuk Mu'tazilah. Kaum Paniyah menganggap bahwa surga dan neraka itu fana, tidak kekal. Di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan Allah. Ya, kaum Abadiyah adalah kaum mengingkari para rasul. Mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah para hakim penguasa. Kaum Waqifiyah berkata, kami tidak mengatakan Quran makhluk atau bukan makhluk. Nah, ini mereka tidak mau mengatakan Quran kalamullah. Tidak juga makhluk, gitu ya. Kaum Qabriyah mengingkari ajab kubur dan syafaat. Nah, ini kaum yang mengingkari ajab kubur. Sedangkan kaum Lafziyah mengatakan lapas kami dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Nah, jadi mereka buat pemahaman sendiri. Kaum Murji'ah terbagi 12 kelompok. Nah, jadi Pak, Bu, ini saya bacakan begini dengan referensi kitab otoritatif. Ini kitabnya Tafsir Ahkam Al-Qurtubi. Kalau saya bacakan Arabnya, waktu kita nggak cukup. Jadi langsung ke Indonesianya, biar Bapak juga bisa langsung baca kan. Kaum Murji'ah berpecah 12 kelompok supaya tahu yang sesat itu yang mana. Jangan sembarang-sembarang nyesatin orang, gitu loh. Ini kan buku baru sekarang itu orangnya hidupnya hari ini. Iya, apa semua disesatin semua. Sementara pendapat ulama salaf ini nggak dipakai sama dia. Dia buat sendiri versinya 72 golongan. Jemaah Tabligh sesat, NU sesat, Muhammadiyah dia apa? Disesatinya semua, dibuatnya sendiri golongannya lain. Menurut versi akal dia. Padahal ulama salaf ada yang sudah nyusun seperti ini. Dibuang sama dia, nggak dipakai kan. Siapa saja yang beriman, maka dia akan melakukan sesuai kehendaknya. Ini kelompok Tarikiyah mengatakan Allah tidak mewajibkan kepada makhluknya kecuali beriman kepadanya. Kalau sudah beriman, maka dia akan melakukan sesuai kehendaknya. Jadi suka-suka Tuhan aja. Nah, itu kan sesat juga kan. Kelompok Saibiyah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah membebaskan kepada makhluknya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Wah, ini kan luar biasa. Enggak ada halal haram lagi. Kaum Murji'iyah mengatakan orang yang taat tidak dapat disebut sebagai orang yang taat, dan orang yang suka bermaksiat tidak bisa disebut ahli maksiat, karena kita tidak mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Ini kan sesat juga, Pak. Masa orang maksiat bukan jahat, korupsi, bunuh, zina nggak dianggap sebagai maksiat, kan rusak kali pikirannya. Sesat. Kaum Basiriyah mengatakan bahwa keimanan itu adalah ilmu. Dan siapa saja yang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil, yang halal, yang haram, maka berarti dia kafir. Kalau orang awam kan ada yang nggak tahu ilmunya sebahagian, nggak bisa dikafirkan, namanya belum belajar. Kaum Amaliyah mengatakan bahwa keimanan adalah amal perbuatan. Kaum Mangkusisiyah mengatakan keimanan tidak dapat bertambah berkurang. Kaum Mustasniyah mengatakan bahwa pengecualian bagian dari iman. Kaum Musabbahah mengatakan bahwa penglihatan sama dengan penglihatan dan tangan sama dengan tangan. Jadi kaum Musyabbihah ini menyamakan ketika Allah mengatakan dia punya penglihatan dan punya tangan, maka Allah itu bertangan dan bermata, gitu ya. Ini yang Musyabbihah itu, Musyabbihah.
Ini ringkasan dari akidah mereka. Kaum Hasawiyah berkata hukum hadis seluruhnya satu. Bagi mereka yang meninggalkan sunnah berarti sama saja meninggalkan yang wajib. Kaum Jahiliyah padahal yang sunnah ada yang tak wajib, ada yang haram. Nikah lebih dari 4. Kaum Jahiliyah adalah orang yang menafikan qiyas. Ini kaum Jahili. Ini juga dianggap sesat, menyimpang karena mereka tidak mau menggunakan qiyas. Padahal Allah menggunakan qiyas, Nabi menggunakan qiyas, para ulama 4 imam mazhab menggunakan qiyas. Ya, ini jadi menyimpang. Sedangkan kaum Badaiyah adalah kaum yang pertama kali menciptakan hal-hal bid'ah pada umat ini. Dan kaum Rafidah, ini Syiah Rafidah, terpecah menjadi 12 kelompok. Kaum Alawiyah mengatakan bahwa risalah kenabian sebenarnya ditujukan kepada Ali dan Jibril salah memilih Nabi Muhammad, harusnya jadi Nabi Imam Ali. Ini Alawiyah. Tapi bukan Alawiyah tarikat Alawiyah. Kalau tarikat Alawiyah tidak begitu akidahnya, ya. Harus dibedakan, hati-hati kita terjebak. Ada penamaan yang sama tetapi akidahnya beda. Ya, Alawiyah di sini akidahnya akidah Rafidah, bukan tarikat Alawiyah. Kalau tarikat Alawiyah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya tidak seperti ini, ya. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang kan ada orang enggak paham ya. Itu Qadariyah. Qadariyah disamakan dengan Qadiriyah. Salah. Qadariyah itu tidak mengakui Allah itu campur tangan dalam perbuatan kita. Ya, kita yang menentukan segalanya, baik buruk kita tentukan, bukan Allah. Allah tidak menciptakan baik buruk. Kita semua yang menciptakan. Itu namanya Qadariyah dalam akidah. Tapi Qadiriyah itu tarikat Syekh Abdul Qadir Jilani. Qadiriyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bedakan Qadiriyah sama Qadariyah. Qadiriyah itu tarikat, Qadariyah itu ilmu kalam tauhid. Nah, ini kalau nggak rinci ilmunya gampang kita ketipu nanti, kejebak-jebak gitu. Sampai dengan Alawiyah ya. Kaum Amiriyah mengatakan bahwa sesungguhnya Ali adalah partner rekan Nabi Muhammad dalam hal kenabian. Kaum Syiah mengatakan ini seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Mereka menganggap Ali itu seperti Nabi Harun. Jadi nanti kalau Nabi wafat Musa wafat, Harun menggantikan. Kalau Nabi meninggal nanti harus Ali menggantikan. Abu Bakar, Umar itu perampok. Itu Syiah Rafidah begitu, Pak. Ya. Maka dianggapnya Ali itu seperti Harun kepada Nabi. Jadi kalau Nabi nanti wafat, Ali yang menggantikan. Kaum Syiah mengatakan bahwa Ali adalah penerima wasiat pengganti Rasul dan wali setelah beliau wafat. Umat Islam yang telah membayar kepemimpinan setelah Rasulullah kepada selain Imam Ali, mereka kafir. Yang membayar Abu Bakar kafir, Umar kafir. Inilah namanya Rafidah. Ya, ini Syiah Rafidah. Banyak dia 12 golongan. Kaum Rafidah Ishaqiyah mengatakan Nabi akan terus bersambung hingga hari kiamat. Nah, ini kayak Lia Eden sama Ahmad Musaddiq. Kena dia kan? Nah, baru bisa kita sesatkan. Karena sama akidahnya dengan kaum sesat. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki ilmu tentang Ahlul Bait maka berarti dia nabi. Loh. Berarti Habib-habib semuanya nabi kan? Sesat. Kaum Nusuwiyah mengatakan bahwa Ali adalah umat terbaik. Siapa saja yang lebih mengistimewakan yang lainnya maka dia telah kafir. Padahal kata Nabi khairu ummati Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah, ujung-ujungnya akhirnya Nabi pun dikafirkan sama mereka kan. Kalau hadis itu sahih. Karena Nabi mengatakan yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kacau kan. Kaum Imamiyah mengatakan bahwa dunia ini tidak mungkin tanpa seorang pemimpin yang berasal dari keturunan Husain. Ini memaksakan keturunan Husain. Dan seorang imam diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jika seorang imam wafat maka kedudukannya diganti oleh yang lain. Nah, berarti Jibril terus mendampingi imam, termasuk imam 12 mereka anggap maksum. Kita beda sama mereka di situ. Mereka memaksumkan imam 12, selain itu enggak. Kita enggak begitu ya. Ahlussunnah enggak begitu. Kalau Mujaidiyah mengatakan bahwa anak keturunan Husain seluruhnya adalah pemimpin imam dalam sholat. Oleh karenanya jika mendapatkan salah seorang dari keturunan Husain, maka keturunan Husain tersebut tidak boleh melakukan sholat di belakang orang lain. Aduh, di mana kita di Jakarta ini, Pak? Mana turunan Imam Husain? Gak ada Jakarta ini kan? Ada nggak di sini? Kalau nggak ada Habib di sini misalnya, nggak boleh sholat kita. Repot kan?
mewajibkan seperti itu. Nah, ini yang pendapat-pendapat sesat begini. Ini pendapat Syiahnya. Ya. Baik. Jadi hari ini kajiannya hanya bisa tafsir satu ayat ini, tidak sampai menyelesaikan masalah karena tadi kelihatan banyak firqah-firqah itu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu supaya Ibu tidak terkecoh. Ada orang membagi 72 golongan, yang benar itu mereka sendiri, yang sesat NU Muhammadiyah. Saya ulangi, NU Muhammadiyah ini sesat. Padahal di sini tadi nggak ada disebut NU Muhammadiyah kan? Nggak ada. NU Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah, Jamaah Tabligh Ahlussunnah wal Jamaah. Kidahnya sama Ahlussunnah. Mereka berimam mazhab. Muhammadiyah walaupun nggak bermazhab masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka punya majelis tarjih untuk mengambil mensaring pendapat imam mazhab. Dalam bahasa lain mereka itu seperti mazhab kelima. Ya. Mazhab tanpa mazhab yang empat, begitu bahasanya. Jadi mazhab kelima sebenarnya. Mau langsung, tapi mereka teliti dan mereka punya majelis. Beda dengan Salafi, mohon maaf saya sebut supaya mudah memahaminya. Kalau Salafi mereka tidak punya majelis. Mereka itu tentang perenang satu-satu, yang ini ngomong ini ngomong ini. Jadi beda-beda fatwanya, buat orang pusing. Kalau Muhammadiyah kan fatwanya satu, haram, musik halal, semua halal, selesai. Karena sudah dibahas dalam majelis tarjih. Kalau NU ada bahsul masailnya. Yang repot itu kan ulamanya beda pendapat, satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang ini, satu bilang ini, pusing. Ya, akhirnya umatnya, pengikutnya itu kan akhirnya saling mentarjih jadinya. Satu mengatakan ini sesat, oh itu sesat Ustaz itu, enggak usah ikut. Itu radio itu sesat, ini enggak usah ikut. Padahal mereka sama-sama salafi, tapi saling menyesatkan. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya model seperti itu ya. Mohon maaf saya menyebut supaya memudahkan memahaminya, saya sebut contoh saja. Tapi tidak menyebut nama. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan dipahami. Inilah beberapa aliran-aliran yang menyebabkan tersesat itu tadi, yang waqtasimu, banyak firqah-firqah 72 golongan. Jadi jangan mengklaim, jangan mengatakan di Indonesia ini semuanya sesat, kita yang sendiri yang enggak. Yang sesat-sesat itu ciri-cirinya tadi sudah disebut. Yang model seperti itu dan kelompok-kelompoknya. Itu menurut tafsir Qurtubi, tafsir yang memang sangat otoritatif, jadi representatif, ya, bisa dipertanggungjawabkan tafsirnya, dan itu diteliti oleh ulama-ulama besar sebelum kita. Ya, aliran-aliran yang berkembang sejak Nabi SAW wafat itu dirinci. Ya. Jadi yang sesat itu sejak Nabi wafat dirinci itu aliran-aliran sesat sampai kehidupan mereka. Yang sekarang ini alirannya baru, tapi cenderung Ahlussunnah wal Jamaah semua. Rata-rata, kecuali yang seperti tadi, yang mengkafirkan ngaku nabi, mengkafirkan orang sholat, itu mengikuti yang sesat tadi, akidahnya sama, itulah yang sesat ya. Saya kira itu saja. Ada yang mau tanya, silakan.